Ya, pemirsa, pemerintah Amerika Serikat mengisyaratkan akan segera memberlakukan bea masuk sebesar 25% untuk impor produk baja dan aluminium. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebutkan pengenaan bea masuk tersebut untuk menciptakan kesetaraan dalam perdagangan dengan negara-negara lain di dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan segera mengumumkan tarif impor untuk produk baja dan aluminium pada pekan ini. Trump mengisyaratkan akan memberlakukan tarif sebesar 25% bagi produk baja dan aluminium dan masuk dalam kebijakan perdagangan terbaru pemerintah Amerika Serikat. Menurut Trump, pemberlakuan tarif impor untuk produk baja dan aluminium tersebut adalah demi kesetaraan dalam perdagangan internasional, mengingat negara-negara lain juga memberlakukan tarif masuk untuk produk serupa. I'll be announcing probably Tuesday or Wednesday at a news conference reciprocal tariffs, and very simply, it's if they charge us, we charge them. That's all. When does it go into effect, sir? Almost immediately, but I'll be announcing the details of it, highly detailed, and it'll be great for everybody, including the other countries. But if they are charging us 130% and we're charging them nothing, it's not going to stay that way. Adapun negara yang menjadi pengekspor baja terbesar ke Amerika Serikat antara lain adalah Kanada, Brazil dan Meksiko, serta Korea Selatan dan Vietnam. Pada periode pertamanya menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump memberlakukan tarif masuk sebesar 25% untuk produk baja, serta 10% untuk aluminium. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, sementara itu kebutuhan baja nasional tercatat meningkat 5% di tahun 2024 lalu. Meski demikian, Asosiasi Industri Besi dan Baja menilai pasar industri baja dalam negeri tergerus oleh pasokan baja impor khususnya dari China. Industri besi dan baja dalam negeri tercatat mengalami pertumbuhan signifikan pada 2024. Namun hal itu tidak bisa dirasakan para pelaku industri besi dan baja dalam negeri. Tercatat kebutuhan baja nasional tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional atau sebesar 5,2 sampai 5,3%. Dengan volume dari sebesar 17,6 juta ton pada 2023 menjadi 18,5 juta ton pada 2024. Namun Chairman Indonesia Iron and Steel Industry Association atau IISIA, Akbar Johan mengatakan pertumbuhan tersebut tidak serta-merta dapat dinikmati oleh pengusaha baja dalam negeri. Hal itu disebabkan adanya gangguan dari rantai pasok global terutama dari China. Akbar menyebut serbuan produk besi dan baja dari China telah menggerus industri dalam negeri. Namun ancaman ini juga bukan hanya dirasakan oleh Indonesia saja, tapi juga negara lainnya termasuk Korea Selatan, Jepang, negara-negara di Eropa, dan bahkan Amerika Serikat. Akbar mengatakan jika dibandingkan Indonesia, industri besi dan baja China punya produktivitas yang jauh lebih banyak. Menurut Akbar, Indonesia baru mampu menghasilkan 20 juta ton per tahun produksi besi dan baja, sedangkan China memiliki kapasitas produksi hingga 1 miliar ton per tahun. Akbar menilai sudah sepatutnya pemerintah mengkaji lebih dalam terkait regulasi dan bagaimana tata niaga impor untuk menjaga industri dalam negeri. Ia pun mencontohkan langkah Amerika Serikat yang sudah menerapkan tambahan bea masuk serta kebijakan anti-dumping hampir mencapai 200% sebagai bantalan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, resiliensi industri baja Indonesia di tengah perang tarif, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Bahrul Fikri, peneliti Selios. Halo Mas Bahrul, apa kabar? Halo? Ya, sepertinya masih di mute. Mas Bahrul, apa kabar? Oh iya, halo. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sehat, Mas. Ya. Siap. Dan sudah bergabung juga ada Pak Akbar Johan, Chairman Indonesia Iron and Steel Industry Association. Halo, Pak Akbar, apa kabar? Baik, sehat Mas Pras. Sehat apa kabar selalu. Mas Bahrul? Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh ini Pak Akbar, review Anda terkait dengan bisnis industri besi dan baja nasional di sepanjang tahun 2024 lalu seperti apa? Pertumbuhannya sudah sesuai harapankah atau masih mengalami stagnasi? Silakan. Baik, terima kasih Mas Pras. Seperti di ilustrasi IDX tadi, memang kenyataannya memang seperti itu. Oke. Industri baja nasional kita itu sangat tergantung dengan geopolitik, geostrategi, geoekonomi
Bahkan lebih tepatnya sangat tergantung dengan global supply chains. Oke. Kalau ditanya mengenai reviewnya tahun lalu, memang sangat menantang. Hmm. Pertumbuhannya tadi juga disampaikan akan kebutuhan baja domestik itu hampir sama dengan kebutuhan ekonomi kita 5,2 sampai 5,3%. Hanya memang ini kalau kita biasa sebutkan ini rezeki kuping, Mas Pras. Oke. Ya, tidak dinikmati oleh produsen baja nasional. Padahal jumlahnya itu fantastis. Kalau kita presentasikan secara total importasi dari internasional ataupun luar negeri itu sudah hampir mencapai 40% volume total presentasi baja impor masuk ke dalam negeri. Nah, tentu ini banyak eh, underlying masalahnya. Oke. Juga terus terang kita juga tidak bisa tinggal diam mengenai bagaimana kita meningkatkan daya saing ya Mas Bahrul ya. Daya saing, bagaimana efisiensi dari setiap pabrik yang kita miliki, ekosistem bajanya, produktivitasnya juga bisa punya daya saing yang tinggi. Tetapi rupanya bukan itu aja Mas Pras ya. Ada kekuatan yang sangat luar biasa di international trading ini. Bagaimana China dengan kapasitas produksi 1,1 miliar ton per tahun ya. Lalu kapasitas secara global itu hampir 2,5 miliar ton setahun dan demand dunia itu masih ada gap, ya, masih ada gap. Nah, apalagi dengan kebijakan daripada pemerintah China mengerem infrastruktur, juga mengerem properti, ya. Tetapi industri baja ini tidak bisa pabriknya berhenti, Mas Oke. Pras. Kalau dia berhenti, itu resikonya jauh lebih rugi dibanding mereka jual murah. Baik. Nah, artinya di situ kan ada smelter yang harus di-maintain operasionalnya. Akhirnya mereka menyerbu pasar di negara ASEAN sebagai new epicentrum ekonomi baru, Oke. terutama di Asia Tenggara, di mana negara-negara ini sayangnya dan hebatnya sudah mulai melakukan proteksi-proteksi dalam negerinya yang sangat kuat, Ya. ya. Sayangnya di Indonesia kita tertinggal jauh, Mas Pras. Oke. Ya, proteksi itu masih dianggap takut gitu ya. Lalu eh, kemampuan daripada kita untuk melakukan negosiasi juga sangat lemah, sehingga bukan lagi masif impor baja dari Cina, tapi ini kedepannya akan menjadi tsunami. Ya, tsunami baja impor terutama dari China masuk ke Indonesia karena apa? Mereka ini sudah melakukan price predatory. Oke. Ya, karena Baik. lebih bagus dia rugi daripada pabriknya berhenti. Nah, ini juga tentu Ya, ada ya. dukungan daripada pemerintah Cina karena kita tahu bahwa pemerintah Cina 10-15 tahun sebelumnya mereka udah menetapkan go global. Ya, jadi pengusaha-pengusaha konglomerasinya bahkan BUMN, BUMD-nya itu dipaksa untuk keluar ke pasar global ya untuk melakukan penetrasi market. Oke. Dan hasilnya seperti hari ini. Bagaimana kuatnya produk-produk baja mereka dalam melakukan penetrasi market. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri di tahun 2024. Baik, Ya, Pak Pras. rasanya mudah-mudahan di 2025 ini yang saya sampaikan tadi bukan lagi menjadi rezeki kuping bagi produsen-produsen baja nasional karena kuenya itu tidak dinikmati oleh produsen baja. Ya, baik, ini Gitu. menarik Pak Bar. Nah, lantas Mas Barul, Anda melihat bagaimana dengan dinamika tadi, kondisi geopolitik, geoekonomi global begitu terhadap industri manufaktur di Indonesia. Kalau kita berkaca tahun 2024, bagaimana dengan proyeksinya di tahun 2025 tadi? Seperti sejumlah tantangan yang sudah disampaikan Pak Akbar, serbuan produk impor baja besi dari luar ini pun sudah cukup mengganggu nih kinerja produsen lokal kita. Ya.
Halo, Mas Bahrul? Ya, Ya, Mas. ya silakan. Sebetulnya overall sektor industri manufaktur di Indonesia ini sebetulnya agak sulit untuk survive karena seperti tadi yang dipaparkan sama Pak Akbar ya. Sebetulnya karena sangat tergantung dengan global supply chain gitu. Jadi supply chain rantai pasok global ini sangat mempengaruhi karena komoditas bahan baku dari manufaktur kita itu juga sangat bergantung dari volatilitas harga di pasar Oke. internasional gitu ya. Nah, jadi sedikit saja mereview sebetulnya bagaimana resiliensi kita di 2024 kemarin. Eh, Ya, ketidakpastian global itu menjadi satu faktor penting ya. Dan ini kemudian mendorong pelemahan nilai tukar rupiah semakin dalam juga. Karena perang dagang antara Amerika Serikat dan China ini itu akhirnya kemudian mendorong indeks dolar Amerika Serikat itu pada 31 Desember 2024 kemarin itu mencapai angka yang lumayan tinggi, 108,521. Dan ini kemudian menyebabkan akhirnya beban biaya impor bahan baku dan komponen industri manufaktur di Indonesia ini semakin tinggi juga otomatis. Akhirnya produsen-produsen baja ini mau tidak mau itu menurunkan margin profitnya. Begitu. Oke. Jadi kalau misalkan kita mereview, akhirnya apa yang terjadi? Memang PMI kita juga akhirnya di bulan Juli 2024 dan juga Agustus itu sempat menyentuh level di bawah 50. Yang Oke. akhirnya yang artinya ini kan terkontraksi dan sedang tidak baik-baik saja. Walaupun memang sempat rebound ya di 2024 akhir kemarin di Desember itu sekitar 51,2. Kemudian di Januari hampir menyentuh atau mendekati angka 52, tetapi jika tidak ada langkah mitigasi khusus memang dari pemerintah kita untuk menyelamatkan sektor manufaktur kita ini, maka tren penurunan juga akan berlanjut. Walaupun memang di bulan Maret besok akan ditolong sedikit dengan adanya hari besar gitu, hari raya Idul Fitri gitu ya. Tetapi bisa jadi setelah itu kemudian akan decline lebih dalam. Begitu, Mas. Baik, baik. Nah, kalau Anda melihat dengan kondisi seperti saat ini, lantas bagaimana dengan industri manufaktur, khususnya besi dan baja kita? Tadi kita tahu ada perang tarif begitu yang terjadi antara dua negara ekonomi besar dunia begitu terkait dengan produk-produk Indonesia akhirnya. Ya, eh ya tadi seperti apa yang disampaikan Pak Akbar juga. Jadi sebetulnya di Cina ini sedang oversupply. Oke. Jadi eh kita ini sebetulnya kan memang ada ulang tahun kemarin ya kemudian ya bagi produsen baja domestik gitu ya. Ada pemberlakuan BMAD HRC gitu ya, hot rolled coil kita yang yang itu sudah mulai aktif di 15 Januari kemarin. Oke. Tetapi sebetulnya ada yang lebih penting. BMAD ini harusnya juga harus menyentuh kepada produk-produk baja lainnya. Jika tidak ingin dibanjiri oleh impor-impor dari produk-produk baja China. Jadi sejak 2016 ini juga tidak ada kejelasan juga nih dari pemerintah nih. Produsen baja Indonesia itu sudah mencoba untuk eh, memberikan sedikit sinyal ya bahwa sebetulnya Oke. kita ini kita ini butuh BMAD juga untuk produk CRC, cold rolled coil. Yang Ya. ini belum dijawab sama pemerintah sampai hari ini. Dan pangsa pasarnya CRC itu di Indonesia dari bahan baja CRC itu lebih besar daripada HRC dan ini sering dimainkan di tingkatan atau di level retail. Oke. Banyak nih orang pengusaha-pengusaha retail Ya, ya, nakal gitu ya. yang itu mencoba untuk memanfaatkan celah itu gitu ya. Akhirnya mereka ini memilih untuk mengimpor baja itu dari luar daripada memakai bahan baku dari produsen baja domestik. Oke lah, lantas strategi apa yang perlu diterapkan dari pelaku industri besi dan baja juga di Indonesia untuk menyingkapi kondisi ini sehingga tahun 2025 ini bisa menjadi pijakan yang kuat begitu untuk menatap perekonomian kita yang lebih tinggi lagi sambil juga ya kita belajar dari tahun 2024 lalu. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya. Bisa kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Akbar Johan, Chairman Indonesia Iron and Steel.
Industry Association, kemudian ada juga Mas Bahrul Fikri, peneliti Selios. Nah, Pak Akbar, dengan beragam informasi analisis yang sudah disampaikan Mas Bahrul tadi, begitu Anda melihat bagaimana strategi yang perlu diterapkan dari pelaku usahanya dulu lah. Kalau kita lihat untuk melihat serbuan produk asing juga masih cukup kuat, kemudian kondisi global juga ini adanya proteksionisme yang sedang diusung oleh beberapa negara, begitu antar negara sedang terjadi perang tarif. Lantas bagaimana Anda melihat Indonesia ataupun industri besi dan baja di tahun 2025 ini? Ya, Mas Pras, sebelum ke pertanyaan itu, saya ingin deliver satu fakta Oke. bahwa kita pada saat pandemi COVID 2020 itu eh, import baja dan turunannya itu sangat minim, ya, Oke. sangat minim. Padahal eh, di tahun-tahun berikutnya itu signifikan sekali pertumbuhan permintaan baja nasional yang terus terang pada saat 2019 sampai 2020 itu 16 juta ton eh, volumenya. Ya, namun di tahun 2024 itu pertumbuhannya luar biasa sampai 18,5 juta ton atau tumbuh hampir 15%. Oke, Ya. oke. Nah, di saat COVID itu justru ada terjadi substitusi yang dilakukan dan berhasil diproduksi dan disuplai oleh industri baja nasional. Ya, artinya Mas Pras bahwa kemampuan untuk memproduksi baja nasional oleh produsen-produsen kami di bawah Asosiasi ISEA itu sangat mumpuni. Oke. Ya, karena ini sudah terbukti di zaman COVID, Mas Pras. Artinya pemerintah tidak usah meragukan kemampuan ekosistem industri baja nasional dalam melakukan supply domestik, baik itu industri pertahanan, keamanan, ya, apalagi industri retailnya, Oke. baik itu dari upstream, midstream, sampai ke downstreamnya. Ini datanya sangat lengkap, ya. Kita punya datanya bahwa di saat inilah setelah pasca COVID, pertumbuhan import baja itu sampai mendekati 8,5 juta ton, bayangin. Ya, import setelah 2021 sampai ke 2024. Nah, apa saja tantangan-tantangan yang pasti kita hadapi? Tentu tadi sudah disampaikan sama Pak Bahrul. Kalau saya melihat dari sisi ekosistem industri nasional adalah bagaimana mengatur tata niaga importasi baja nasional. Itu yang paling penting. Artinya ada keberanian daripada pemerintah pusat, Ya. ya, atau pemerintah kita untuk merespon bagaimana global supply chains, bagaimana geopolitik perang masih berlangsung, terus perang dagang proksi China dengan US, lalu dengan kebijakan Donald Trump memberikan bea masuk tambahan, bea masuk anti dumping plus 25%, ya, tidak hanya sekutunya saja yang dia bebankan, Ya, ya, ya. Kanada, ya kan, bahkan Meksiko. Ini mendeliver message bahwa kenapa bukan Ya. Indonesia first? Kenapa kita nggak bisa Hmm. lakukan hal yang sama? Ya, Oke. jadi ini hal-hal yang pragmatis sebenarnya, Mas Pram, ya. Tanpa pengelolaan tata niaga import, ya, ini tentu akan memperlemah industrialisasi kita Ya, ya. yang beberapa tahun ini, bahkan satu dekade ini, sudah terjadi deindustrialisasi. Baik. Ya. Kalau cita dari Pak Presiden Prabowo di poin 5 adalah bagaimana melanjutkan hilirisasi dan memperkuat Oke. reindustrialisasi. Tidak ada pilihan lain, yaitu lakukan langkah-langkah strategis Ya. dengan semboyan bukan hanya Indonesia Mas dengan target 8% pertumbuhan ekonomi. Kalau reindustrialisasi kita, khususnya mother of industry, ini tidak dilakukan keputusan
keputusan yang cepat. Oke, baik. Ini sebenarnya yang kita butuhkan untuk Oke. membuktikan pertumbuhan ekonomi 8% bukan Ya. hal yang mustahil. Baik, Pak Begitu Akbar. Mas Pras. Nah, Selio sendiri melihat bagaimana lantas Mas Bahrul tadi seperti yang disampaikan butuh keberanian nih. Indonesia first begitu yang harus diusung oleh pemerintah saat ini untuk bisa membentengi industri manufaktur khususnya besi dan baja juga dari serbuan produk impor, gangguan terhadap kegiatan eksportasi juga ke luar negeri. Ya, eh, yang paling penting sebetulnya yang harus dilakukan oleh pemerintah hari ini adalah tadi ya, harus pertama adalah sense of krisisnya dulu. Itu yang Oke. harus dibangun. Jadi ketika sedang terjadi Hmm. ketidakpastian global seperti ini ya, itu eh, industri manufaktur yang seperti apa yang itu perlu diselamatkan terlebih dahulu. Kita ketahui Mas Pras ya, industri tekstil terbesar se-Asia Tenggara itu bisa pilot Mas. Hmm. Artinya kan proteksi dari pemerintah terhadap industri manufaktur kita ini intervensinya itu masih minim ya di bidang regulasi. Nah ini yang sebetulnya harus didorong segera gitu untuk pemerintah karena ini perang dagang ini efeknya itu sangat signifikan nantinya kepada industri manufaktur kita. Oke, oke. Nah satu itu, yang kedua adalah mungkin ya yang bisa dilakukan oleh pelaku industri sendiri adalah memang mau tidak mau harus out of echo chamber-nya itu. Jadi lakukan diversifikasi dan kemudian ekspansi pasar jika memang memungkinkan gitu ya. Karena memang dengan kondisi hari ini sepertinya paling memungkinkan itu adalah melakukan dua strategi tadi, yang salah satunya adalah melakukan mungkin ya market shifting ke green steel agar produsen baja domestik mampu memperluas pangsa pasar bukan hanya domestik namun juga internasional. Pemerintah juga sebetulnya kan sudah menargetkan ya sektor industri itu dapat mencapai netralitas karbon pada 2050 atau 10 tahun lebih cepat dari target nasional itu di dalam NDC-nya pemerintah. Nah, industri baja ini itu menjadi salah satu sektor yang paling disorot. Oke. Bahkan bukan skala domestik atau skala nasional ya. Di internasional seperti ArcelorMittal misalkan, mereka berani untuk menginvestasikan senilai 120 juta US dollar gitu kepada Boston Metal gitu. Iya, iya. Untuk untuk mengembangkan green steel. Nah, yang paling penting adalah ternyata pangsa pasar dari green steel ini itu sudah diperkirakan, sudah diproyeksikan oleh Fortune Business Insight. Jadi diperkirakan ini lumayan menarik nih green steel ini karena Oke. diperkirakan pangsa pasar green steel itu secara global akan meningkat dari 2,7 miliar US dollar di tahun 2023 menjadi 98,84 miliar pada tahun 2030. Artinya 50 tahun lagi 5 tahun lagi itu produk green steel ini juga akan mulai menempati gitu ya atau produk green steel ini akan mulai untuk masuk ke dalam pasar domestik juga. Oke. Dan ini juga harus tentunya dijawab oleh pelaku industri. Begitu. Baik, Mas. baik. Berarti memang tantangannya masih cukup besar juga nih bagi industri manufaktur khususnya besi dan baja Indonesia di tahun 2025 ini. Apalagi dengan semakin memanasnya perang tarif begitu di era saat ini dan di pasar global sehingga mau tidak mau penguatan dari industri dalam negeri juga harus dilakukan oleh pemerintah. Langkah berani kemudian Indonesia First tadi yang sudah disampaikan Pak Akbar Johan ini bisa menjadi satu cerminan bahwa memang kita harus bersatu padu juga nih untuk menjaga industri nasional kita juga dari serbuan produk asing kemudian dari kebijakan-kebijakan yang proteksionisme juga begitu yang sudah dilakukan oleh banyak negara di dunia ini. Baik, Pak Akbar terima kasih banyak nih atas waktu, update, sharing dan sudah terkait dengan informasi yang sudah disampaikan juga kepada pemirsa terkait dengan industri besi dan baja. Mas Bahrul, terima kasih juga atas analisis yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Akbar, Mas Bahrul. Ya. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.